Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bayangin teman-teman, kalian ada di situasi yang sudah 99% gak mungkin selamat, tapi keajaiban tiba-tiba dateng. Hai, gue Andre dan juga di video kali ini guys, kita bakal kasih lihat kalian orang-orang paling hoki dimana berhasil selamat dari kejadian paling mustahil. Siap-siap kagum dan juga sekaligus deg-degan ya. By the way, kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe ya. Nomor 10. Masuk ke dalam mesin. Kejadian kali ini terjadi pada sebuah malam sebelum Natal di tahun 2008. Matthew Lowy yang merupakan seorang pekerja pabrik mengalami kecelakaan super mengerikan yang mengubah hidupnya selama-lamanya guys. Dia masuk ke dalam sebuah mesin, terseret dan bikin tulang-tulangnya pada rembuk semua. Hanya kepalanya yang tersisa di luar. Suara tulang retak pun bermunculan pada saat itu. Matthew sendiri bahkan mengira kalau hidupnya ini akan berakhir. Namun ajaibnya, dia bertahan teman-teman. Di saat para dokter pesimis semua, tapi Matthew ini nyatanya adalah contoh dari seorang pejuang sejati. Setelah sebulan di rumah sakit dan juga 6 kali operasi, hebatnya dia berhasil pulih. Bahkan dalam 18 bulan, Matthew kembali bekerja tuh. Ya, meski ada bekas yang terlihat dan juga lemahnya lengan kanannya, namun hal ini jelas membuktikan kalau keajaiban itu sungguh nyata kan? Lihat tuh guys, udah kayak orang yang gak pernah ngalamin tulang remuk sama sekali kan? Nomor 9. Jatuh dari kapal pesiar. Harusnya pada tanggal 23 November tahun 2022 kemarin atau saat lagi liburan Thanksgiving merupakan kesempatan James Grimes tuh buat bersantai di kapal pesiar. Tapi mengejutkannya saat pria berumur 28 tahun ini mau ke toilet setelah minum beberapa gelas cocktails, dia mendadak sempoyongan dan terjatuh dari atas kapal sana. Dia sih berharap bakal ada yang langsung sadar dan ngirim bantuan. Tapi setelah semalaman di sana, perlahan-lahan harapan itu mulai pupus. Pada malam pertama, ratusan ubur-ubur menyengat tubuhnya. Lalu saat fajar muncul, tantangan baru tiba-tiba menghampirinya nih guys. Iya, ada seekor hiu yang datang. Tapi dengan tendangan yang begitu keras, entah bagaimana atau apa alasannya, si hiu ini malah memutuskan pergi dari sana. Untuk bertahan hidup pun, pria ini terus berenang guys, memikirkan putrinya yang berusia 9 tahun dan bahkan menciptakan lagu-lagu untuknya. Dan ketika harapan mulai pupus, 2 kapal muncul di kejauhan. Dirinya dengan segera berenang sekuat tenaga, namun ombak terus menariknya menjauh. Beruntungnya setelah 20 jam di dalam air, helikopter penjaga pantai pun tiba tepat waktu. Para penyelamat berhasil menarik James ke tempat aman tepat hanya semenit sebelum dia menyerah pada hipotermia. Nomor 8. Dilindas kereta. Sama kayak stasiun KRL di Indonesia, stasiun di Argentina pun tiap jam selalu rame. Tapi gue rasa gak akan ada yang nyangka deh kalau pada bulan April tahun 2022 kemarin ada seorang perempuan yang terjatuh ke jalur kereta yang sedang melaju. Semua orang panik, keretanya pun langsung narik remnya tuh guys. Tapi wanita ini lenyap tanpa tersisa. Namun apakah ini akhir hidupnya? Ternyata bukan. Ajaibnya dia tergelincir hanya beberapa sentimeter di bawah gerbong dengan terjepit antara kereta serta pinggir peronnya. Kalau saja nih guys dia terjatuh sedetik lebih lambat, wanita ini sudah pasti bakalan gepeng sih. Bahkan mengejutkannya, pasti tarik keluar tuh dia bukan cuma selamat, tapi benar-benar gak ada luka serius sama sekali. Menurut dokter, yang dialami sama si cewek itu adalah akibat tekanan darahnya yang turun secara drastis, sehingga dia jalan sempoyongan dan berujung jatuh saat itu. Dan hanya dalam 2 hari saja, wanita ini pulih total guys. Sungguh suatu keajaiban kan? Ya, lain kali mbak, kalau sudah mulai pusing, mending pulangnya naik taksi aja kali ya. Nomor 7. Gagal terjun payung. Setelah berhasil terjun payung dari pesawat sebanyak 7.000 kali dengan sukses, Michael Holmes selaku instruktur terjun payung harusnya mah sudah gak takut lagi lah ya. Namun pada 12 Desember tahun 2006 lalu, mimpi buruk datang di atas langit Selandia Baru tuh. Padahal semua peralatannya sudah dicek ulang, tapi memang takdir berkata lain. Dari ketinggian 4.600 meter, Michael melompat. Namun ketika tiba waktunya membuka parasut utama, dia sadar kalau parasutnya ini tidak terbuka dengan benar. Tali-talinya pada kusut semua guys.
Dan bahkan pada saat parasut cadangannya coba dibuka pun hanya terbuka sebagian serta tidak cukup tuh memperlambat kecepatan jatuhnya. Kebayang nggak guys gimana rasa paniknya di saat kalian nih lagi di atas langit sana terus jatuh secara bebas ke bawah dengan begitu cepat? Dia hanya bisa pasrah menghadapi kematiannya. Okay. Good. Bye. Namun sekali lagi guys, keajaiban terjadi. Dengan kecepatan sekitar 193 km per jam, dia berhasil mendarat persis di atas semak berduri. Jelas, hal ini membantu mengurangi dampak benturan secara signifikan dan menyelamatkan jiwanya. Ya meskipun mengalami cedera serius di mana kakinya remuk, tulang rusuknya patah dan paru-parunya bocor, namun Michael berujung selamat tuh dan sadar sepenuhnya. Nomor 6. Selamat dari ledakan. Sebagai salah satu toko coklat yang ramai didatangin turis, meledaknya R.M. Palmer Co. di Pennsylvania ini lumayan bikin shock banyak orang sih guys. Apalagi suara ledakannya cukup besar, bahkan sampai bikin 3 orang meninggal dan 4 orang menghilang juga. Kebetulan setelah pemadam kebakaran berhasil memadamin apinya, ternyata petugas ambulans malah nemuin seorang perempuan bernama Patricia Borch yang selamat dari kejadian itu. Katanya sih 30 menit sebelum ledakan terjadi di tanggal 24 Maret tahun 2023 ini sebenarnya sudah mulai tercium tuh bau gas duluan. Tapi supervisornya cuma bilang ke Patricia kalau itu nggak apa-apa dan nanti bakal diurusin. Iya, ternyata perilaku menunda-nunda begini memang ada juga guys di belahan dunia yang lain. 30 menit kemudian, pabrik yang ini mengalami kebakaran. Dan waktu Patricia berusaha lari karena badannya kena api, lantainya malah ambruk dan membuat dirinya masuk ke dalam pot coklat besar di basementnya itu. Iya, api di badannya sih memang padam, tapi ujung-ujungnya kaki dia malah keseleo gara-gara jatuh dengan begitu kencangnya. Patricia pun agak kesulitan guys buat naik ke atas potnya dan cuma bisa teriak di tengah kobaran api saja. Beruntungnya dari sekian banyak selang pemadam yang ada di sana, ternyata airnya berhasil masuk ke dalam panci itu dan bikin dia bisa naik untuk loncat keluar. Cuma perjuangannya belum selesai ya. Setelah keluar dari panci, ternyata Patricia ini terjebak banjir di basement yang bikin dirinya harus naik pipa plastik dan berteriak minta tolong sampai ada yang dengar. Usaha itu pun butuh banyak energi karena dirinya baru ditemukan setelah berteriak selama 9 jam pas tubuhnya sudah kedinginan total bareng 7 jenazah lainnya juga tuh teman-teman. Dalam kondisi babak belur, kedinginan dan juga bingung, dia berhasil dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya juga, Patricia ini diperkirakan akan pulih sepenuhnya. Nomor 5. Air sungai tiba-tiba naik. Bayangkan deh saat lagi nyetir nih dengan tenang, tiba-tiba ada pohon raksasa yang jatuh tepat di belakang kalian. Mengerikan dong ya. Tapi itu bukan satu-satunya bahaya tak terduga di jalanan. Alam bisa menjadi sangat kejam juga guys, seperti yang dialami seorang pria di Kenya pada Mei tahun 2023. Selama 6 jam, supir truk yang lagi melintasi jalan Galanaku lalu ini mendadak harus terdampar di mobilnya sendiri gara-gara naiknya air sungai yang bikin kendaraannya sampai keguling kayak begini. Panik dan putus asa yang dia rasakan dan hanya bisa berharap keajaiban akan datang kepadanya. Dan benar saja teman-teman, tim konservasi satwa liar Sheldrake dikirim tuh untuk menyelamatkannya. Ya, meski sebenarnya mereka tuh khusus menangani hewan, tim ini dengan nekat melakukan misi penyelamatan menggunakan helikopter tuh. Seberusaha mungkin mereka ngedeketin helikopternya ke mobil itu biar si bapak ini bisa langsung masuk. Dan beruntungnya mereka berdua mau langsung jalan guys tanpa mikir-mikir dulu. Karena kalau misalkan lebih lama dikit lagi, kayaknya ceritanya bakal berbeda deh. Nomor 4. Jatuh ke lubang dalam. Walaupun suka mager buat ngasih tahu orang pas kita mau pergi kemana, pelajaran penting ini bisa kita ambil dari pria bernama Neil Parker ya. Soalnya guys, pria berusia 54 tahun ini dianggap banyak orang hoki setelah terpeleset dan juga jatuh sejauh 6 meter dari tebing. Akibatnya kaki kirinya patah yang membuatnya nggak bisa berjalan dan pergelangan tangannya pun keseleo parah. Kondisi ini diperparah dengan fakta dia itu pergi sendirian dan nggak ada sinyal telepon untuk minta bantuan. Dengan begitu cerdik, dia mulai merangkaklah sejauh 3 km ke lokasi yang dia yakini lebih mudah ditemukan oleh tim penyelamat. Setiap meter yang dia lewatin itu berasa seperti lagi maraton, namun pria ini tidak menyerah. Selama 2 hari dia terus merangkak teman-teman.
Dan pada akhirnya di hari ketiga, tim penyelamat berhasil menemukannya meski dalam keadaan dehidrasi, kelelahan, serta mengalami sakit yang luar biasa. Nomor 3. Anna Begenholm. Berikutnya ada kisah yang menunjukkan seperti kembali dari kematian. Itulah guys yang dialami sama Anna Begenholm, seorang dokter radiologi asal Swedia dalam kecelakaan ski mengerikan di Norwegia pada bulan Mei 1999. Hari itu dia sama temannya memang lagi main ski kayak biasa, namun mendadak kesandung batu, lalu terguling dan kepalanya masuk ke dalam es berukuran 20 cm. Hanya kaki serta skinya saja yang tersisa di permukaan. Selama 40 menit, Anna berjuang untuk bertahan hidup dengan bernafas melalui kantong udara kecil. Namun, dia pun berakhir pingsan. Saat tiba di rumah sakit, suhu tubuh Anna hanya 13,7 derajat Celcius, di mana ini merupakan rekor terendah dalam sejarah medis. 100 dokter pada saat itu berusaha selama 9 jam untuk menyelamatkannya. Nah, ajaibnya, jantung Anna kembali berdetak teman-teman. Dia koma selama 35 hari dan terbangun dalam keadaan lumpuh dari area leher ke arah bawah. Tentunya, mendengar hal ini dia sebenarnya marah banget dan berharap tidak diselamatin pada saat itu. Tapi, perempuan berusia 29 tahun ini memutuskan untuk ikut rehab. Dan setelah 6 tahun, akhirnya dia bisa kembali jalan serta berkegiatan seperti sebelumnya. Gila kan? Gak ada yang nyangka tuh teman-teman, kejadian kayak begitu bisa berujung tetap sehat walafiat, iya kan? Nomor 2. Ketusuk besi. Awalnya pada hari itu bocah berusia 12 tahun bernama Taiba ini cuma pengen ngeluarin kambing-kambingnya di ladang. Tapi karena penasaran sama gedung sebelah yang lagi dibangun, akhirnya dia masuklah ke dalam sana. Sayangnya guys, saat lagi jalan-jalan di atas batang logam, kakinya terpleset dan dirinya terjatuh di atas batang logam itu. Orang-orang yang melihatnya pun pada panik dan juga buru-buru buat ngasih bantuan serta ngebawanya ke rumah sakit terdekat. Ajaibnya, batang besi itu tidak mengenai satupun saraf atau pembuluh darah penting di kepalanya. Selama 30 menit yang menegangkan, tim medis bekerja keras demi bisa mengeluarkan besi tersebut. Dan setelah 3 hari, Taiba ini berhasil pulang dan juga selamat tanpa efek jangka panjang apa-apa. Sungguh luar biasa kan? Nomor 1. Terjebak di gunung berapi. Teman-teman pernah kebayang nggak terjebak dalam gunung berapi yang lagi aktif? Inilah guys yang dialami sama Michael Benson, Chris Dadi, dan juga Craig Hosking. Jadi ceritanya pada bulan November tahun 1992 kemarin, ketiga orang ini ditugaskan untuk ngambil gambar udara dari kawah aktif sebagai latar belakang film gitu. Saat lagi terbang rendah di atas kawahnya, helikopter yang dibawa itu nabrak dinding dan juga mendadak mengalami malfungsi sehingga jatuh ke dalam gunung itu. Harusnya kalau sudah begini nggak ada yang hidup kan? Tapi ajaibnya guys, mereka semua selamat dari benturan dan tidak terjun ke lava mendidih di sana. Namun perjuangan ketiganya baru dimulai ya. Mereka terjebak di dinding kawah yang berbatu tajam serta panas dengan dikelilingi gas beracun dan terpisah satu sama lainnya. Craig pada saat itu berhasil memanggil bantuan dan diselamatkan tuh pada hari itu juga. Tapi Michael serta Chris harus bertahan semalaman dengan mendengar suara lava mendidih di bawah mereka. Keesokan harinya, Chris dengan nekat memanjat ke atas yang membuatnya berhasil keluar setelah 27 jam. Namun bagaimana dengan Michael? Dia bertahan 2 hari guys tanpa makanan di bawah hujan deras dan nyaris putus asa. Nah, saat dirinya ini merasa tidak sanggup lagi, tim penyelamat pun ajaibnya berhasil menemukan yang tepat waktu. Dan kisah bertahan hidup ini segera menjadi inspirasi serta diabadikan dalam episode I Shouldn't Be Alive dengan judul Crash in a Volcano pada tahun 2006 lalu. Jadi segitu dulu ya guys video dari kita hari ini. Kalau menurut kalian nih, penyelamatan mana yang paling ajaib? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. See you teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.